sedikit saja bahwasanya beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita nikmat terbesar yang kita syukuri, kita lahir dalam keadaan Islam, dilahirkan oleh orang tua kita yang Islam, dan karunia itu telah ada ketika kita lahir. Kita dalam keadaan Islam, bersyukur. Cuma nggak tahu wafatnya kita dalam keadaan Islam atau bukan. Tadi ketika khutbah Jumat bahkan dikatakan tidak sah khutbahnya kalau tidak seorang khutbah mengajak untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Makanya kalau khutbah Jumat sekali ingatin ittaqullah haqqa tuqatih, tingkatkan ketakwaan kalian agar apa? Wala tamutunna, jangan sampai kalian mati dalam keadaan bukan muslim. Nauzubillah min dzalik. Oh, di sini udah dipegang. Tahu nggak umat Nabi Muhammad umat yang beruntung? Nabi Adam alaihissalam yang mungkin semuanya pernah tahu, ketika memakan buah khuldi dilupakan dari surga, berdoa puluhan kali, ribuan kali. Salah satu doanya ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana kunna khasirin. Beliau mengakukan zalim segala macam, boleh banyak dosanya kata Nabi Adam, diampuni sama Allah. Tapi berkat Nabi Muhammad Allah ampuni. Kenapa ya Rabb ampuni dosaku berkat kalimat yang ada di surga? Padahal Nabi Muhammad sudah menciptai. Akhirnya kau tahu dari mana ya Adam? Aku mengatakan, aku mendengar dari Jibril sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah ciptakan cahaya dari Muhammad. Kenapa Nabi Adam diampuni dosanya? Karena di dalam tulangnya ada sulbinya, ada darahnya. Darah siapa? Nabi Muhammad. Pada tulang sulbinya Nabi Adam ada darah, ada Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang akan dilemparkan ke api Namrud yang akan disiksa. Seketika itu api berubah menjadi air. Kenapa Nabi Ibrahim nggak dibakar? Tak bisa kebakar ketika dilemparkan ke dalam api Namrud yang akan dibakar. Kenapa tidak terbakarnya Nabi Ibrahim? Tidak lain karena pada tulangnya, sulbinya ada cahaya Nabi Muhammad. Nabi Ismail ketika mau dipotong digantikan oleh Allah menjadi kambing yang turun dari langit. Kenapa nggak jadi dibunuh? Kenapa nggak jadi dipotong? Kenapa? Karena di situ ada cahayanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Nuh disebut dengan perahu yang punya dulu dari dulu itu bagikan perahu apa bukan perahu, selamat dari kebanjiran. Pada umumnya kalau kita melihat selamatnya gara-gara bikin kapal, binatang semua selamat karena naik kapalnya Nabi Nuh. Tapi sesungguhnya itu orang yang selamat termasuk Nabi Nuh selamat bukan karena perahunya. Kenapa selamat? Kenapa Nabi Nuh nggak kena air, nggak tenggelam dalam air, nggak mati dalam air? Karena pada dalam sulbinya Nabi Nuh ada cahayanya Nabi Muhammad. Terus siapa lagi? Banyak para nabi dan rasul ketika beliau punya satu kesusahan dan sebagainya yang akan dibunuh. Nabi Ismail mau dibunuh. Semuanya ketika ada yang cobaan semuanya nabi, seorang para nabi, mereka selamat berkat cahayanya Nabi Muhammad. Bin Namrud itu Nabi Ibrahim udah lemparin mau dibakar, nggak bisa dibakar, berubah jadi air. Kenapa? Karena api nggak berani menyentuh orang Nah, api itu nggak berani menyentuh daripada orang, mau itu nabi mau bukan nabi, itu api nggak bakalan mau berhenti membakar orang yang ada dalam nabi yang dari yang cinta kepada Nabi Muhammad. Beruntunglah kita wafatnya kita nggak tahu, kalau lahirnya udah pasti, tapi mautinya nggak tahu. Pertanyaannya, kalau singkat terakhir ketika ketika Nabi Muhammad hijrah bertemu dengan Allah SWT, ditemani malaikat Jibril nggak mau nemu sampai atas. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril kalau melangkah terbakar. Padahal malaikat dibuat dari cahaya Nabi. Tapi kalau Nabi diciptakan dari cahaya juga, cahaya Allah. Bedanya cuma itu. Intinya sama-sama cahaya. Cuma kalau Nabi Muhammad ciptakannya dari cahaya Allah, kalau malaikat dari cahayanya Nabi Muhammad. Cuma tetap ini malaikat Jibril nggak berani ketemu sama Allah. Kenapa? Aku kebakar. Kata Nabi kalau bahasa kita kalau ditinggalin tengah jalan, kata malaikat Jibril kalau melangkah satu langkah terbakar. Lantas singkatnya tuh Nabi Muhammad ketemu nggak sama Allah? Ketemu. Jadi ketemu, malaikat Jibril ketemu sama Allah. Kok nggak kebakar? Kalau kulit terbakar apalagi baju? Kalau kulit sama baju dibakar cepetan mana? Coba aja tuh kayak korek. Mau disulut tuh penuh deh. Ada warna putihnya. Kalau kulit aja terbakar apalagi kain. Itu Nabi Muhammad sama malaikat Jibril pakai sendal nggak? Ke baju nggak? Ke sorban nggak? Pakai lidah nggak? Pakai. Kalau kulit terbakar apalagi? Kalau kulit terbakar apalagi? Baju. Tapi nggak kebakar. Kenapa sorbannya dipakai oleh malaikat Jibril? Baju yang dipakai oleh Nabi tidak terbakar karena nempel dengan Nabi Muhammad.
Uluman alihafar, semuanya pasti akan hancur. Huna, uluman alihafar. Kecuali orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, tidak akan hancur. Katakan ada satu orang keluar dari kuburnya, umatnya Nabi Muhammad keluar dari kuburnya tanpa dosa. Kenapa? Karena yang di dunianya, keluarganya, anaknya mendoakan orang tersebut. Dan doanya tidak mungkin dijawab melainkan berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau nama malaikat Jibril bajunya kebakar gara-gara nempel dengan Nabi. Kita setiap hari nempel sama Nabi. Nabi yang bilang, "Manjara aliman faka'ana majarani." Siapa datangnya orang alim, sama duduk bersama aku. Ini majelis undangan dari Allah, seperti mana pernah dibawakan oleh Habibur Rahman ketika hari Kamis. Orang yang bisa hadir majelis bukan karena dipaksakan, walaupun dipaksakan masih ada halangannya. Motor, mobil, nggak sakit kan begitu. Artinya orang-orang yang hadir pada hari ini yang hadir itu semua izin dari Allah, restukan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap setiap kali kita rutinan di MK, mau malam Senin, mau malam Selasa, mau hari Selasanya, mau malam Jumatnya, seakan-akan kita tahu nggak kalau kita diperlihatkan beruntung dan yakinkanlah bahwasanya ketika dibacakan burdah adalah pujian buat Nabi Muhammad. Namun beliau mengatakan, "Mamadat ila habbati Nabi Muhammad SAW." Aku nggak bakal muji dengan syairku kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Syairku ini nggak terpuji, hina katanya. Jadi aku memuji Nabi bukan dengan syairku. Kenapa? Karena syairnya nggak bakal berguna. Cuman karenanya ke Nabi Muhammad, syair yang nggak berguna menjadi sempurna berkat cahaya di Nabi Muhammad. Aku memuji bukan dengan perkataanku kata beliau, tapi aku memuji Nabi bukan dengan perkataan, bukan dengan puisi, tapi dengan apa? Berkat nempelnya dengan Nabi Muhammad. Nah kita yang hadir hari ini, Nabi Muhammad ini hadir. Kalau malaikat Jibril nggak kebakar, ketemunya sekali doang. Nempel dengan Nabi, bajunya kebakar. Bagaimana kita yang setiap minggunya hadir maulid? Berarti kita kalau satu minggu kita hadir 3 acara. 3 acara dalam satu minggu, berarti dalam satu minggu kita 3 kali duduk bersama Nabi Muhammad. Kalau kita setiap minggunya hadir untuk majelis taklim di Empang, dimanapun itu, kalau dalam satu minggu sekali, berarti setiap minggu ketemu Nabi sekali doang. Kalau setiap 3 kali ya, hadir maulid, hadir majlis, apalagi di situ ada keluarganya Nabi, di saya Nabi Muhammad akan hadir. Seperti orang kalau pengen ketemu presiden susah, harus ngalih Pak Pamres dulu. Sama Allah mau ke Nabi jauh, salawat ente nyampe. Cuman kalau lagi maulid belum tentu hadir. Ada yang bilang begitu. Cuman yakinkanlah, apalagi kalau lagi baca maulid ada keluarganya Nabi Muhammad, maka tidak diragukan Nabi Muhammad hadir pada hari ini. Kenapa kok dibilang jaminan hadir? Bagaimana Nabi tidak akan hadir, sedangkan yang memujinya Nabi adalah salah satu keturunannya dari Nabi Muhammad. Bahkan kita beruntung. Kenapa? Berarti kita setiap minggu mau ada sekali, ya bahkan tinggal melihat. Hari Jumat, hari Sabtu, isuk, hari Minggu, hari malam Jumat, tinggal ada hari gratis yang naon kopi kan. Nah benar kan? Sebenarnya menang, pahala menang, pertama. Artinya apa? Setiap minggu kita duduk bersama siapa? Jalasa aliman fakaan nama jalasa nih. Siapa orang duduk bersamaku, siapa orang duduk bersama orang alim, sama duduk bersama aku. Tapi kita pada hari ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril nggak kebakar ketemu sama Allah, bajunya tidak terbakar karena nempel dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang setiap minggunya bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kalau sandal, baju, kopiah, sorbannya dipakai oleh Nabi tidak terbakar. Kenapa sorbannya Nabi nggak kebakar? Kenapa sandalnya Nabi nggak kebakar? Sendalnya Nabi, sorbannya Nabi, bajunya Nabi, namanya Nabi tidak terbakar karena nempel dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang setiap minggunya hadir majelis dan kita yakin Rasulullah hadir? Berarti kalau setiap minggu kita hadir majelis, setiap itu kita duduk bersama Nabi Muhammad. Kalau 3 kali dalam satu minggu, berarti 3 kali kita duduk bersama habaib, bersuduk bersama Nabi Muhammad. Kalau malaikat Jibril lagi selamat karena nempel dengan Nabi, mudah-mudahan kita yang selalu nempel dengan Nabi, kita yang selalu hadir majelis, hadir rutinan, burdahnya, malam Selasa paginya, mau malam Jumatnya, mau malam apapun itu, selagi kita hadir majelis, selagi itu kita duduk bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diharapkan dalam surga atau namanya Allah SWT. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita sampaikan, makanya istiqamah dan alhamdulillah telah berjalan lagi. Jadi intinya apa? Beruntung. Kalau malaikat Jibril kita pakai baju, nempelnya sekali teka durung, sekali nempel. Bagaimana kita yang bukan sekali nempel?
Malaikat Jibril sekali nempel, bajunya nggak kebakar. Sekali nempelnya, duduknya sekali doang, nggak kebakar dengan Nabi. Bagaimana kita yang setiap minggunya duduk bersama Nabi Muhammad? Kalau sekali aja udah beruntung, apalagi kalau 2 kali. Kita alhamdulillah setiap minggu hadir majelis. Rek jadi wali tinggal turutan di depan. Ini wali kok. Karena wali itu orang yang dekat dengan Allah. Tinggal milih hari Kamis sore ada, malamnya ada di masjid. Lanjut lagi di sini. Jumat paginya murid lagi. Jumat paginya murid lagi. Sabtu paginya kuliah subuh. Minggunya kuliah subuh. Tinggal ada tinggal dahar, iup, dahar, mobil. Bahasa ceramah orang kan tinggal ngadengin kan gratis, ya kan? Gampang tiket lagi itu udah. Cuman kadang-kadang begitu. Kalau ada rezeki masuk ada sorban terbang. Tuh, saya aja mau sorban terbang dah. Kalau kan duit pilihan lah mana 2.000. Kalau penumpang 2.000, ikut datang awak kena. Apa jadi panitia? Itu udah kejadian, udah biasa. Kalau acara maulid ada makanan, apa yang langsung jadi panitia? Wah ini sok atur. Padahal bukan atur, udah diambil kalau ada makan. Ya benar, tembawan mau terdahar rumah. Maaf semua begitu. Orang kita tutup dengan talqin wajibir senang. Nggak lama apa? Siap di kebun makanan. Apa yang langsung? Apa yang pada berdiri? Kayaknya langsung. Itu kebantuan pembuli. Mereknya 2.000, dah ada pangawaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.